Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang di hadapan Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Saya mengucapkan mula pertama selamat datang dalam rumah Tuhan dan salam sejahtera bagi kita sekalian untuk mendengarkan setiap kata firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi bagian kita ya. Nah, malam hari ini kita akan kembali memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Malam hari ini kita akan membaca 3 ayat ini sebagai bagian permulaan dari apa-apa yang akan kita baca pada malam hari ini ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-18, 19 dan 20 ya. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing dan baca, sebab pembacaan pertama ini sangat menentukan penangkapan kita dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini ya. Ikuti dalam Alkitab masing-masing, baca dengan sungguh-sungguh sambil kita mohon kemurahan Tuhan untuk Tuhan memberikan kita pengertian ya. Ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, ya, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, ya, supaya engkau memakainya, ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terima kasih ya. Jadi 3 ayat yang kita baca adalah berbicara tentang nasihat Tuhan buat jemaat di Laodikia. Ada 3 bentuk nasihat Tuhan dan semoga respon kita terhadap nasihat Tuhan itu juga baik, sebab kalau kita mengikuti nasihat Tuhan dan itu merupakan jaminan keberhasilan kita. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ketiga, kalau kita memperhatikan nasihat firman Allah, bukan nasihat orang fasik, bukan kumpulan orang-orang pencemooh, tetapi Taurat Tuhan itu nasihat Tuhan di dalam firman-Nya, lewat firman-Nya, maka itu yang akan membuat kita berhasil, bukan hanya di bumi ini, tetapi berhasil tidaknya seseorang, yaitu kalau dia masuk dalam kerajaan surga. Walaupun dia kaya, tetapi tidak ada jaminan dia masuk dalam kerajaan surga. Dia belum berhasil. Walaupun dia pandai, dia terkenal, dia apapun juga, tetapi kalau dia tidak masuk dalam kerajaan surga, maka itulah hidup yang gagal. Tetapi biar hari-hari ini semoga kita boleh mengalami dalam keadaan apapun juga kita, baik itu berkecukupan secara ekonomi, tetapi juga walaupun berkekurangan, tapi satu perkara, kita harus ada keyakinan bahwa kalau Tuhan datang, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Baik buat mereka yang telah mati akan mengalami dibangkitkan, ataupun buat kita yang masih hidup sampai Tuhan datang, kita akan mengalami diubahkan secara sempurna. Maka kita akan mengalami diangkat di awan-awan di saat bumi dengan segala apa yang ada di bumi ini, di dalam alam semesta ini akan habis dalam nyala api. Orang-orang yang berhasil hidupnya akan mengalami hidup di bumi dan langit yang baru, di mana kita akan mengalami kekekalan di sana ya. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan apa ya yang Tuhan nasihatkan buat kita di hari-hari dan apa respon kita. Yaitu pada ayat 18 Tuhan katakan, belilah daripadaku ya, belilah daripadaku, yaitu bagaimana kerelaan kita. Ini Tuhan katakan, belilah daripadaku emas yang telah teruji api, pakaian putih, dan minyak untuk melumas mata. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan ingin kita ada kerelaan. Untuk apa? Membayar harga. Membeli itu sama dengan kita membayar harga. Inilah harus kita alami di hari-hari ini. Ada harga yang harus kita bayar, supaya kita boleh mengalami diangkat oleh Tuhan dari keadaan yang sangat-sangat terpuruk
Lewat kita membayar harga, kita boleh diangkat oleh Tuhan, mengalami dimuliakan, duduk di hadapan, duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya. Hari-hari ini ada harga yang harus kita bayar. Di bumi sana nggak ada yang gratis, ya. Dan di dalam Tuhan memberikan keselamatan itu gratis. Tetapi tetap harus ada harga yang harus kita bayar untuk kita boleh mengalami keselamatan, kepenyucian, kesempurnaan itu benar-benar menjadi bagian kita. Yang kedua, pada ayat yang ke-19 malam hari ini akan saya sampaikan. Ayat yang ke-19, bagaimana Tuhan ingin lihat adalah kesediaan kita. Tadi kerelaan untuk membayar harga, sebab Tuhan katakan, belilah daripadaku. Sedangkan yang kedua, Tuhan katakan, siapa yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bagaimana ada kesediaan untuk menerima teguran dan hajaran Tuhan. Bagaimana kita di hari-hari ini, waktu kita mengalami teguran dan hajaran Tuhan, kita ada kesediaan untuk menerima semuanya. Sebab apa? Sebab tujuan dari semua itu, baik itu teguran maupun hajaran Tuhan, adalah untuk keselamatan kita, untuk kemuliaan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita alami, ya. Dan yang ketiga, Tuhan katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar dan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkan dia, ya, mendapati dia. Bagaimana kita di hari-hari ini ada kesigapan untuk menanggapi kehadiran Tuhan, untuk respon, ya, sigap tanggap untuk kehadiran Tuhan. Tuhan di muka pintu mengetok. Itu menunjukkan bagaimana kita harus cepat tanggap, kita harus sensitif, telinga kita, perasaan kita. Sewaktu-waktu ada ketokan itu, kita sigap untuk membukakan pintu. Sebab kalau kita membukakan pintu, ayat mengatakan dia akan masuk untuk makan malam bersama dengan kita. Ada hal-hal yang indah, yang bahagia Tuhan akan berikan. Dalam kitab yang lain, kitab Kidung Agung, ada cerita tentang bagaimana mempelai pria itu mengetuk, tetapi lama mengetuk dan tidak dibukakan, sebab tidak tanggap, tidak sigap. Maka Raja Salomo itu pergi. Kalau dia pergi, apa yang terjadi? Kerugian. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus tanggap. Setiap kita di hari ini nasihat Tuhan. Bagaimana kita rela membayar harga. Bagaimana kita sedia untuk menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita tanggap, sikap untuk menanti, untuk tanggap respon atas kehadiran Tuhan yang ada di muka pintu kita, ya. Oleh sebab itu ini nasihat Tuhan, ya. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan pada bagian yang kedua, ayat yang ke-19 sekali lagi kita baca, yaitu tentang bagaimana kita sedia, ya, mau menerima. Sekali lagi ayat 19, baca Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan katakan, barang siapa kukasih, kutegur dan kuhajar. Dua perkara ini sesuatu yang tidak enak, saudara. Tidak ada orang yang kemudian, terima kasih ya sudah menegur saya, terima kasih sudah menghajar saya. Tidak ada, ya. Tetapi walaupun ini sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi di balik semua itu, di situ terkandung kasihnya Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat hidup kita ini tidak lanjut dalam kesalahan kita, tetapi kita seperti dicegah untuk dibawa kembali kepada keadaan yang seharusnya, ya. Nah, kita akan lihat satu persatu dua perkara ini, yaitu teguran Tuhan dan hajaran Tuhan. Kita lihat nomor satu, itulah teguran Tuhan. Apa itu teguran Tuhan? Teguran Tuhan itu yaitu suara atau firman yang keras. Saya ulangi sekali lagi, teguran Tuhan itu berbicara tentang suara atau firman yang keras. Ya, secara jasmani sudah tentu tahu, ya, bisa menerima itu. Kalau kita menegur seseorang, kita tidak menegur pelan-pelan lembek, sudah. Tapi kita seperti membentak, ya, mungkin, ya, seperti menyentak seseorang, ya. Sedemikian itu teguran. Sebab kalau tidak demikian, seringkali teguran yang demikian, ya, kalau tidak kemudian dengan keras, ya, seringkali dientengkan, diringankan, dianggap tidak berbicara. Tetapi Tuhan katakan, kita harus mendengarkan, tanggap pada apa yang Tuhan ingin berikan buat kita. Yaitu apa? Teguran sebagai firman yang keras. Nah, firman yang keras itu bagaimana?
Ya. Nah, dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, Rasul Paulus menggambarkan firman yang keras ini, teguran ini sebagai ajaran yang sehat, ya. Ajaran yang sehat. Tolong baca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, suratan 2 Timotius pasal yang keempat. Malam hari ini semoga kita bisa menangkap, saudara, sebab kita belum sempurna. Kalau kita belum sempurna, masih banyak cacat celah, dan kita pulang tidak pernah merasakan teguran Tuhan, maka kita akan berlarut-larut, kita akan lebih dalam lagi, lebih dalam dalam ketidakbenaran dan ketidakkudusan. Oleh sebab itu, biar setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kita bisa menangkap teguran Tuhan buat kita. Itu yang nanti akan membawa kita mengalami titik balik dari kemerosotan kita, dari kejatuhan kita, ya. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bahwa teguran Tuhan ini, firman yang keras itu disebutkan sebagai ajaran yang sehat, ya. Ajaran yang sehat. Perhatikan perkataan ajaran yang sehat itu tentu untuk demi kesehatan kita. Tolong baca, ya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Beritakanlah firman. Iya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Iya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah. Tegurlah. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang ketiga, perhatikan ini, Rasul Paulus katakan, dan itu berada pada zaman kita sekarang ini, zaman gereja Laodikia, di mana ada banyak kesalahan, banyak sekali kesalahan. Kalau sudah melihat Laodikia itu, nggak ada yang baik dalam jemaat Laodikia. Seandainya Tuhan tidak menegur, Tuhan tidak menghajar, mereka akan mengalami kematian, ya. Tetapi Tuhan menegur mereka. Sebab apa? Sebab memang mereka tidak ada yang baik. Setiap teguran Tuhan itu demi untuk mereka mengalami sesuatu yang baik. Ayat yang ketiga, perhatikan. Karena akan datang waktunya, dan sudah tiba sekarang ini. So, perhatikan apa yang terjadi. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi teguran Tuhan itu diidentikan dengan ajaran yang sehat. Dan ayat mengatakan sekarang ini orang-orang tidak lagi mampu menerima ajaran yang sehat. Kenapa? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, ya, menurut kehendaknya. Terus untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ya. Dan membukanya bagi dongeng. Terima kasih. Sebab apa? Sebab semata-mata mereka hanya ingin menyenangkan telinga, ya. Mungkin dengan sesuatu yang masuk akal, mungkin sesuatu yang sepertinya segar, mungkin sebagai sesuatu yang baru menurut pandangan mereka, mungkin sesuatu yang lucu, mungkin sesuatu yang apa. Hanya sekedar untuk mengenakkan telinga, bukan untuk mengoreksi kehidupannya. Dan ini terjadi. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita boleh mengalami di hari-hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kita teguran, ya, masih memberikan kita ajaran yang sehat, gunakan itu, manfaatkan itu. Sebab nanti satu saat seperti ajaran ini tidak ada lagi. Dan kalau itu tidak ada, berarti manusia, gereja Tuhan makin hari makin turun, makin hari makin tidak berkualitas, bahkan sampai satu saat akan mengalami kebinasaan. Nah, ini harus kita mengerti, ya, ajaran yang sehat, ya. Nah, apa itu ajaran yang sehat? Untuk menyehatkan kita. Kalau itu ajaran yang sehat, untuk demi kita mengalami disehatkan. Nah, saya sudah gunakan tadi, ya, saya katakan bahwa teguran itu perkataan yang keras. Kerasnya bagaimana, saudara? Apa keras teriak-teriak, volumenya yang keras, ya? Ya, memang secara jasmani mungkin demikian, volumenya yang keras. Tetapi terutama kerasnya, sehatnya ajaran firman Allah yang kita dengarkan, bahwa teguran itu, kalau firman Allah itu masih dalam bentuk teguran buat kita, bahwa firman yang keras itu, kenapa? Sebab firman itu tidak toleran dengan dosa, baik itu dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Kalau firman itu toleran, itu yang Tuhan katakan, itu seperti hanya perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga saja, mengenakkan telinga saja. Sebab kalau kita dinyatakan kesalahan kita, nggak ada orang yang dengan lapang dada menerima itu. Semua, saya dalam pengalaman, saya belajar mulai dari anak kecil, yang baru ngomong, yang baru bisa menangkap, ya, sampai orang yang sudah tua, ya,
Sebab setengah baya itu semua kalau menerima teguran, semua paling tidak raut mukanya berubah. Tadinya ketawa mulai tegang ya. Sebab memang tidak ada yang suka dengan teguran ini. Tapi sebenarnya teguran itu justru untuk membuat kita sehat jiwa kita, memperbaiki kesalahan kita, sehingga kita boleh mengalami tidak binasa, tapi mengalami dikembalikan kepada citra yang semula, yang telah hilang dari manusia, memiliki gambar dan wujud Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita berdoa, sebab ini yang harus ada dalam jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan ini hari-hari ini seperti jemaat di Laodikia. Seandainya tidak ada teguran, saudara, sama sekali tidak pernah akan ada yang baik dalam gereja Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, bagaimana banyak ya gereja-gereja, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan tidak lagi memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam perkataannya, dalam pergaulannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan kalau tidak ada teguran-teguran? Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita berdoa, sebab itu merupakan ajaran yang sehat yang harus kita miliki di hari-hari ini. Dalam satu ayat dalam Efesus pasal yang ke-6, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, berdoa untuk ini. Kita harus berdoa, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, saudara. Sebab kalau kita tidak merindukan, kita tidak menginginkan ini, nanti yang ada apa? Hanya perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga saja, saudara. Memuji-muji, padahal sudah salah, tidak ditegur, ya, tidak dihajar, sehingga pikirnya sudah benar, padahal sedang dalam keadaan yang salah. Tolong baca ya, kitab Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ini menjadi tanggung jawab kita, kerinduan kita, supaya kita boleh mengalami peningkatan, pengangkatan, titik balik dari kemerosotan kita ya. Ayat yang ke-19, perhatikan. Juga untuk aku, ya, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, ya, agar dengan keberanian, aku memberitakan rahasia Injil. Ku memberitakan rahasia Injil. Teruskan. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Ya. Berdoalah. Supaya dengan keberanian, ya, aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, jadi dua perkara ini harus kita doakan, supaya ada perkataan yang benar, yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Seandainya jemaat di Laodikia tidak menerima nasihat Tuhan, mereka terbuai dalam angan-angan mereka, pandangan mereka. Mereka pikir mereka kaya, mereka pikir mereka makin kaya, mereka pikir mereka tidak kurang sesuatu. Padahal tidak ada satupun yang baik dalam kehidupan mereka. Seandainya tidak ada teguran Tuhan datang untuk mereka, maka mereka akan binasa. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita berdoa, nomor satu, ada perkataan yang benar, tidak toleran, tidak tergantung pada pesanan, tidak tergantung kepada keinginan seseorang, tapi benar-benar merupakan perkataan Allah. Tetapi yang kedua yang harus kita doakan juga apa? Pada ayat 20 Rasul Paulus katakan, berdoa buat kami supaya ada keberanian. Sebab memang untuk menegur seseorang dibutuhkan keberanian ekstra, saudara. Kalau memuji, saudara, semua orang bisa mungkin. Tapi untuk menegur, apalagi yang ditegur itu, seringkali kita tahu dia akan menolak teguran itu. Kalau tidak ada keberanian dari Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menegur. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mohon Tuhan berikan keberanian buat hamba-hamba Tuhan, supaya menyatakan apa yang seharusnya. Sehingga kalau itu dinyatakan, maka Tuhan akan bekerja untuk memulihkan, sedang bekerja untuk memulihkan keadaan kita ya. Nah, kita kembali di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Apa bentuk ya pengajaran yang sehat ini? Ini ajaran yang sehat. Kalau kita lihat hari-hari ini rasanya tidak laku ya. Sebab orang-orang tidak suka yang demikian, terlalu keras. Waktu Tuhan Yesus di bumi, murid-murid banyak yang mengatakan, Tuhan, siapa yang tahan mendengarkan perkataanmu? Perkataanmu sangat keras dan sudah menjadi sandungan buat orang lain. Tapi Tuhan katakan apa? Ya. Apakah kamu tergoncang dengan perkataan yang keras itu? Jadi perkataan yang keras itu justru menjadi batu ujian. Kita mau menjadi baik, kemudian melekat kepada Tuhan, ataupun terhilang. Ya,
Itu menurut batu ujian. Sebab nanti di akhir zaman akan terjadi goncangan. Kalau kita mendengarkan firman Allah yang keras, kita tergoncang, lebih tergoncang lagi di saat mengalami kegoncangan. Tapi kalau kita belajar waktu mengalami teguran yang keras, tidak tergoncang, tapi kita makin melekat, makin berpaut kepada Dia, maka kita akan mengalami, walaupun digoncangkan dengan sehebat apapun kegoncangan, ayat mengatakan Dia tidak tergoncangkan. Oh, haleluya ya. Ayat yang kedua sekali lagi, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua sekali lagi kita lihat ya. Ayat yang kedua, beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah. Ya. Baik atau tidak baik waktunya. Perhatikan. Nyatakan Apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terima kasih. Ini ajaran yang sehat. Di dalamnya terkandung teguran Tuhan. Apa itu? Menyatakan yang salah. Tidak toleran, yang saya katakan tadi. Tidak toleran. Enggak apa-apa. Kalau salah ya salah. Ya, kalau benar. Dia menyatakan demikian. Tidak kemudian ada motivasi demi menyenangkan manusia. Rasul Paulus katakan dalam jemaat di Galati, kalau aku hanya semata-mata untuk menyenangkan manusia, supaya aku tidak dimarah, supaya aku tidak dimusuhi, aku bukan hamba Tuhan, aku hamba manusia. Tapi aku hamba Tuhan. Aku hanya mengatakan apa-apa yang menjadi perkataan Allah yang dititipkan. Kalau kita berdoa, masing-masing berdoa, Tuhan berikan firman, ajaran yang sehat, ajaran yang benar, maka Tuhan itu akan memberikan buat kita. Sehingga itu akan membuat hidup kita, langkah kita yang salah sekalipun, lewat ajaran yang sehat, kita mengalami dibenarkan. Ini ya, nomor 1, ini teguran. Yang kedua ya, juga di dalam ajaran yang sehat itu ada nasihat. Untuk apa? Kalau Tuhan melarang seseorang melakukan sesuatu, ada jalan keluarnya. Kamu harus melakukan ini dan itu. Dan semua itu dasarnya apa, saudara? Bukan dasar perhitungan matematis, perhitungan ekonomis dan apapun juga, atau perhitungan perasaan sekalipun. Ya. Tetapi perhitungan itu adalah apa? Ayat mengatakan untuk membawa kita dalam kebenaran sesuai dengan firman Allah. Sebab nasihat itu ayat mengatakan dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Pengajaran di sini adalah firman Allah, berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini ada nasihat-nasihat yang sepertinya logis, baik, tetapi bertentangan dengan firman Allah. Bukan nasihat yang demikian, yang dari Tuhan. Nasihat dari Tuhan, walaupun mungkin kita pikir tidak logis, tidak enak, tapi kalau itu sesuai dengan firman Allah, semata-mata membawa kita kepada kebaikan. Ya, nomor 1 ya. Nomor 1, teguran itu adalah ajaran yang sehat. Dia tidak toleran terhadap yang tidak baik, yang tidak benar. Yang kedua, nasihat itu adalah pengajaran yang disampaikan berulang-ulang. Kenapa? Sebab memang kesalahan kita juga kita lakukan berulang-ulang. Dan banyak di dalam kitab satu ayat, di dalam Perjanjian Lama lebih dahulu ya, di dalam kitab Amsal pasal yang kitab Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ketiga ya. Amsal pasal yang ketiga, sebentar. Amsal pasal yang ketiga ayat 11 dan ayat yang ke-12. Hai anakku, ya, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Nah, perhatikan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, kata bosan itu berarti terjadinya, perhatikan, 1 kali atau 2 kali atau berulang-ulang kali sampai bosan, saudara. Apa, saudara? Berulang-ulang. Ya, untuk saat mama ini cerewet, bosan. Ulang-ulang, papa ini cerewet nih, ulang-ulang, tiap kali itu, tiap kali aku lakukan ini, mesti ngomong ini. Kenapa? Sebab yang dilakukan tidak benar. Ya, Tuhan kata, jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Sebab Tuhan itu memberikan ajaran kepada yang dikasihinya.
seperti seorang ayah Ya. kepada anak yang disayangi. Ya, jadi kalau kita masih diajar, ya, masih dinasehati, masih ditegur, itu merupakan bentuk tanggung jawab Tuhan sebagai Bapa untuk kita anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Tuhan sayang dengan kita. Seandainya kita bukan apa-apanya dia biarkan. Kamu mau jadi perampok, kamu mau jadi pelacur, kamu mau jadi apa saja, silakan. Engkau bukan apa-apanya saya. Tapi karena dia sayang, dia anggap kita anaknya. Sebab memang kita anak-anaknya. Sehingga mungkin ada kesalahan sedikit saja, kita langsung ditegur. Sebab kenapa? Sebab kalau kesalahan sedikit dibiarkan, akan lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Kalau sudah renungkan, renungkan orang-orang penjahat kelas kakap itu yang membunuh orang, yang melakukan apapun juga. Pada waktu masih kecil mereka baik-baik juga, lucu, ya, ada yang lucu, ada yang baik. Tapi kenapa sampai begitu? Sebab ada kesalahan kecil dibiarkan, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Tidak pernah ada teguran. Oleh sebab itu di hari-hari Tuhan katakan, kalau teguran itu datang berulang-ulang, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan buat kita. Kita harus pegang itu, tanggap itu. Sebab di dalam teguran yang berulang-ulang, sebenarnya ada kesempatan besar untuk apa? Mengalami pemulihan, dipulihkan, dibalikan kepada keadaan yang sesungguhnya. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan, ya, orang-orang yang tidak mengalami, atau sebelumnya kita akan baca, ya, di dalam kitab Yeremia pasal 25. Lebih dulu Yeremia pasal 25. Kitab Yeremia pasal 25. Yeremia pasal 25 ayat yang ketiga. Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Tuhan katakan ini lewat Nabi Yeremia, ya. Ayat yang ketiga, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, ya, Raja Yehuda, ya, sampai hari ini. Sampai hari ini berapa tahun, tolong? Sudah 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya. Seandainya teguran Tuhan 1 tahun 1 kali, 23 kali. Kalau satu bulan 1 kali saja, 23 kali 12. Kalau tiap hari, bayangkan 360 hari kali 23 tahun. Berapa banyak? Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan datang kepadaku, ya, dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, ya, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ya, terus juga Tuhan terus menerus, ya, mengutus kepadamu semua hambanya, terus, yakni nabi-nabi, ya, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Apa kata teguran itu? Kata mereka, bertobatlah, ya, masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat, ya, dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Perhatikan. Maka kamu akan tetap diam. Di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya. Dan kepada nenek moyangmu. Ya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kenapa bangsa Israel seperti terusir? Ada beberapa waktu mereka terusir dari tanah perjanjian, dari tanah yang penuh dengan kelimpahan air susu dan madunya, untuk terusir jauh. Sebab mereka menolak. Bahkan di dalam satu ayat lagi, 2 Tawari, kitab 2 Tawari pasal 36. Ini pasal yang terakhir dalam kitab 2 Tawari ini, bagaimana bangsa Israel betapa tegarnya, karena begitu tegarnya waktu menerima teguran, bukannya menanggap teguran itu, tapi ayat mengatakan mereka menertawakan teguran itu, mereka mengabaikan, sehingga murka Tuhan itu jatuh atas mereka. Bukan lagi kasih, bukan lagi sayang Tuhan buat mereka, tetapi penghukuman yang walaupun pada awalnya merupakan suatu kasih sayang Tuhan, tapi berubah menjadi amarah Tuhan, ya. Ayat yang ke-15, 2 Tawari pasal 36 ayat yang ke-15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Atau ayat yang ke-14 lebih dahulu, ayat 14. Kenapa teguran itu datang berulang-ulang? Sebab kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang juga, ya, terus menerus berulang-ulang, sehingga teguran Tuhan itu sebenarnya bentuk kesabaran Tuhan untuk kita.
Seandainya Tuhan tidak menegur kita, sekali saya salah langsung hukum. Nggak ada yang tersisa buat kita hari-hari ini. Tapi coba kita renungkan, berapa banyak kita melakukan untuk satu kesalahan, berapa banyak kita ulangi, berulang. Seandainya Tuhan tidak datang dengan teguran, setiap lakukan kesalahan langsung mati, langsung hukuman, kita tidak ada yang tersisa hari-hari ini. Tetapi Tuhan datang berulang-ulang. Tuhan sabar untuk menegur. Ditegur nggak dianggap, ditegur ditolak, tapi Tuhan lakukan terus. Tetapi ingat, kesabaran Tuhan ada waktunya, ada batasnya. Ya, ayat yang ke-15. 14. Ayat yang ke-15, 14, tolong. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Berkali-kali melakukan kesalahan. Orang Israel berkali-kali berulang-ulang melakukan kesalahan. Terus kan? Dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Terus. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem. Itu dinyajiskan mereka. Ayat yang ke-15 perhatikan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya. Sebab dia sayang. Ada teguran yang berulang-ulang. Sampai kita bosan. Sampai kita muak mungkin. Padahal Tuhan katakan, anakku, jangan kamu bosan terhadap teguran Tuhan, didikan Tuhan. Tapi orang Israel dikirimkan utusan berulang-ulang. Terus kan? Karena ia sayang kepada umatnya. Itu bentuk dan tempat sayangnya Tuhan. Siapa yang kukasih, kutegur. Ayat mengatakan Tuhan sayang dengan umatnya, sehingga dia kirimkan utusannya itu berulang-ulang. Dia sayang umatnya, dia sayang bait Allahnya. Terus kan? Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah. Kita lihat respon orang Israel. Mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, karena kesabaran Tuhan sudah cukup. Perhatikan, ada ukuran. Kesabaran Tuhan itu ada ukurannya, ada batasnya. Bukan tidak terbatas, ada batasnya. Waktu kesabaran itu ditolak, setelah berulang-ulang Tuhan menyatakan kesabarannya. Ayat mengatakan, kesabaran itu sampai pada batasnya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Setiap teguran kita terima, perhatikan, setiap kali teguran kita terima, sebenarnya di situ terkandung kemungkinan untuk mengalami pemulihan. Tetapi setiap kali kita menolak teguran Tuhan, itu membuat sampai satu saat ukuran Tuhan itu mengatakan engkau tidak mungkin lagi dipulihkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh menerima. Walaupun mungkin kita sempat kok tiap kali. Kenapa? Sebab Tuhan tahu belum mengalami penyelesaian, sehingga Tuhan sampaikan berulang-ulang. Seandainya kita sudah lepaskan, tentu Tuhan bukan Bapa yang bodoh, tidak melakukan kesalahan tapi ditegur. Allah kita Allah yang sangat bijak. Dia menegur pada saat anaknya melakukan kesalahan, tapi dia tidak melakukan, tidak akan menegur pada saat anaknya tidak melakukan kesalahan. Oleh sebab itu di hari ini kalau kita mendengar, Tuhan kok tiap kali mendengarkan firman Allah seperti teguran itu kuat, kena. Itulah kesabaran Tuhan, tapi itulah juga kasih sayang Tuhan. Berarti dia masih sayang dengan kita. Seandainya tidak sayang, bukan lagi teguran, langsung hukuman, murka Allah. Tapi dia tidak lakukan itu buat kita. Dia tetap menegur kita sampai kita boleh mengalami diubahkan oleh Tuhan. Malam hari ini saya akan berikan contoh-contoh orang-orang yang menerima teguran, tetapi juga orang-orang yang tidak menerima teguran. Lebih dahulu juga saya akan sampaikan contoh ini. Ini khususnya buat orang tua. Saya sebagai orang tua juga mengalami banyak juga masalah dalam saat-saat kita mendidik. Kita tidak mulus-mulus, walaupun keluarga hamba Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Dan justru waktu saya belajar ini, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua, dalam keluarga hamba Tuhan, dalam hal ini Imam Eli, ada kesalahan yang terjadi, dan Imam Eli sebagai orang tua, sebagai imam dalam rumah, imam dalam jemaat, imam dalam rumah, tetapi tidak melakukan tugasnya, menegur anak-anaknya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua,
Suratan 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-23 lebih dahulu, ya, ayat 23 atau ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua. Ya. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, Perhatikan. terhadap semua orang Israel. Ya, sudah bisa baca sebelumnya. Hofni dan Pinehas ini melakukan kejahatan di tengah-tengah orang Israel. Terus kan? Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan Ya. yang melayani di depan pintu kemah Mereka pertemuan. berzina dengan pelayan-pelayan Tuhan. Terus kan? Berkatalah ia kepada mereka, Ya. mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Dengan sangat lembek, dah. Kejahatan yang sangat jahat. Ya. Tetapi menegur dengan sangat lembek. Mengapa kamu? Ya, ini bukan kasih ya. Tapi ini kelembekan ya. Mengapa kamu ya melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar Ya. dari segenap bangsa ini Ya. tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ayat 24 perhatikan. Janganlah begitu. Janganlah anakku. begitu ya. Begitu jahat. Ya, ditegur dengan sangat lembek ya, bukan lembut, lembek ya. Terus kan, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, Ya, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan Ya. melakukan pelanggaran. terus. Jika seseorang berdosa Ya. terhadap seorang yang lain, Ya, maka Allah akan mengadili. ya. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Ya, kita lompat pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Teguran yang sangat lembek itu, ya, yang tidak bernilai teguran itu di hadapan Tuhan. Tuhan katakan apa? Ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya Ya, bahwa aku akan menghukum keluarganya ya. untuk selamanya Perhatikan. karena dosa yang telah diketahuinya, Ya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Tuhan, tetapi tetapi ia tidak memarahi mereka. terima kasih. Jadi kita lihat ini mulai dalam rumah tangga kita yang kecil itu, Tuhan katakan tanggung jawab kita orang tua menegur anak-anak di dalam kesalahan mereka. Sebab nanti kalau anak-anak itu tidak ditegur, khususnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua melihat kesalahan anak-anak dan tidak menegur, itu nanti akan mendatangkan murka Allah. Karena karena Eli itu dia lebih takut anaknya daripada takut Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Semua mereka mengalami kebinasaan. Akibatnya itu ditanggung oleh semua orang. Ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan berikan keberanian kepada para orang tua, berikan keberanian kepada orang tua rohani. Untuk apa? Selalu ada teguran. Sebab dengan demikian kita mengalami dari yang tidak baik boleh menjadi baik. Satu saat saya mengatakan kepada anak-anak saya katakan berdasarkan cerita tentang keluarga Imam Eli ini, lebih baik papa yang marah, lebih baik papa yang pukul daripada nanti Tuhan yang marah, Tuhan yang pukul. Habis kita semua. Seperti keluarga Imam Eli, habis. Imam Eli mati, anaknya mati, ya, cucunya lahir dalam keadaan yang memaitkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh mengalami teguran Tuhan itu bentuk kasih sayang Tuhan buat kita untuk kebaikan kita. Amin. Ya. Nah, kita lihat juga yang kedua, yaitu mengenai orang yang tidak mau ditegur. Perhatikan, satu saat tidak ada pemulihan seperti Tuhan katakan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13. Dalam hal ini Saul sebagai raja, tetapi dia juga adalah anak dari Tuhan, ya. Dia anak dari Tuhan. Dia orang Israel, dia bapa mereka adalah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, ya? Waktu dia melakukan kesalahan, perhatikan ini ayat yang ke-11, pasal 13 ayat yang ke-11, waktu dia melakukan kesalahan, maka respon dia adalah selalu berkelit, selalu mengemukakan alasan. Ada teguran, seharusnya mengatakan, "Ya, ampuni kami." Tapi tidak lakukan itu. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-11, maafkan. Maka kata Samuel, Ya. "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, Ya. "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, Ya. dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan." Nah, waktu ditegur, menyalahkan Samuel, ya, menyalahkan rakyat, itu seringkali terjadi, ya. Terus kan?
Padahal orang Filistin Ya. telah berkumpul di Mikmas. Nah, terus Maka pikirku, membenarkan pikirannya, membenarkan diri sendiri, terus kan, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. ya, Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. ya, Sebab itu, aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. terima kasih dan seterusnya. Perhatikan, kalau kita seperti Saul itu ditegur, ada alasan, ditegur, mungkin dia bisa buat alasan kepada Samuel, tetapi tidak untuk Tuhan. Ya, untuk kedua kali dia melakukan kesalahan yang sama. Tolong baca ya. Pasal yang ke-15, 1 Samuel pasal 15, datang teguran Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kesalahannya. Ayat yang ke-13, atau langsung ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, Ya, aku memang mendengar suara Tuhan ya, dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. ya, untuk kedua kali. Sebenarnya waktu Saul melakukan kesalahan, Tuhan sudah kecewa. Dan Tuhan akan lewat Samuel, aku akan berikan tahtamu kepada orang lain. Tapi masih Tuhan memberikan kepercayaan untuk yang kedua kalinya. Itu sebenarnya kesempatan Saul untuk menyatakan ketaatannya, untuk bisa ya kemudian mengembalikan dia pada tahtanya dan keluarganya. Ya, keluarganya dan dia pada tahtanya. Terus, Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Ya. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. terus, Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. ya, Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba Ya. dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, nah, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu Ya. di Gilgal. terima kasih dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Saul kemudian menolak. Saul ada alasan, sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak lagi memperpanjang kesabarannya buat Saul, tapi Tuhan memutuskan bahwa tahtanya tidak kekal dalam keluarga itu, ya. Sehingga Saul mengalami kematian jasmani, kematian rohani lebih dahulu. Dia mau tanya Tuhan, dulu ada teguran Tuhan, ada nasihat Tuhan, dia abaikan. Teguran Tuhan dia abaikan. Dan pada saat dia mengalami kepicikan, dia tanya Tuhan, tidak ada jawaban. Sehingga hari itu dia mengalami kematian, kematian rohani, kematian ya jasmani, untuk kemudian masuk dalam kematian yang kekal. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini. Teguran Tuhan itu bukan untuk menyakiti, bukan untuk mempermalukan, tapi sebenarnya untuk mengembalikan bentuk kesabaran Tuhan, bentuk kasih sayang Tuhan buat kita, untuk kita dibawa kembali kepada keadaan yang sesungguhnya, ya. Sebaliknya Daud, perhatikan ini, Daud melakukan kesalahan yang lebih besar, lebih berat dari Saul, tapi responnya berbeda. Waktu Daud menerima teguran, langsung dia mengatakan, ya, aku telah berdosa kepada Tuhan. Sehingga dengan pengakuannya itu, kelapang dadanya itu, ya, dia menerima pengampunan. Tuhan katakan, engkau sudah diampuni. Pada saat kita menerima teguran Tuhan, sebenarnya saat itu juga Tuhan sudah menyediakan kita pengampunan. Untuk apa? Kita dibawa kembali kepada keadaan yang sesungguhnya, ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, teguran Tuhan itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi sebenarnya untuk mempermuliakan kita. Seperti demikian, amin. Ya, ini yang pertama, ya. Dan yang kedua, di dalam kitab yang kedua itulah hajaran Tuhan, ya. Saya akan bawa dalam kitab Ibrani pasal 12, kitab Ibrani pasal 12, harus ada kesediaan untuk menerima. Ya, Ibrani pasal yang ke-12, kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima mulai, ya, bahwa teguran Tuhan itu adalah didikan Tuhan. Seandainya ada orang tua yang tidak mendidik anaknya, dia akan seperti tumbuh liar, tidak karu-karuan. Tapi dia dididik untuk sesuatu yang baik. Ayat yang kelima, Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, ya, seperti kepada anak-anak? perhatikan,
Hai anakku, Ya. janganlah anggap enteng didikan Tuhan, Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. dan janganlah putus asa Ya. apabila engkau diperingatkannya. Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang Karena dikasihinya, Tuhan mengajar Tuhan yang dikasihi. dan ia menyesah orang Ya. yang diakuinya sebagai anak. Ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Ya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Ya. yang harus diderita setiap orang, Ya. maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terima kasih. Lebih keras dari hajaran. Kalau hajaran itu masih berupa suara, tetapi ganjaran, ya, maafkan, teguran itu masih berupa suara, tetapi hajaran atau ganjaran itu berupa pukulan, saudara. Bukan pukulan biasa, tapi pukulan yang keras, ya. Bukannya segera selentik, saudara. Apalagi cuma kitik-kitik, saudara. Tapi hajaran itu merupakan pukulan yang keras. Tetapi perhatikan, walaupun itu merupakan pukulan yang keras, itu pun merupakan bentuk kasih sayang Tuhan. Pengakuan Tuhan bahwa kita adalah anaknya. Mengatakan seandainya Tuhan tidak menghajar kita, mengganjar kita, maka kita tidak diperlakukan sebagai anak. Kita bukan anak-anak, tapi kita anak-anak gampang, anak-anak haram. Tapi Tuhan mengganjar kita untuk membawa kita, mengembalikan kita kepada kesuciannya, kekudusannya, ya. Nah, malam hari ini saya sampaikan apa yang terkandung di dalam setiap ganjaran Tuhan itu, untuk kita boleh terima dengan lapang dada, dengan sepenuh hati, ya. Yaitu nomor 1, tadi selalu kita baca, kita akan baca dalam ayat yang lain, Amsal pasal yang ke-13, ya. Amsal pasal yang ke-13. Dalam setiap ganjaran Tuhan itu, apa yang terkandung di dalamnya, ya. Amsal pasal yang ke-3 ayat 24. Kitab Amsal pasal yang ke-3, Amsal pasal 3 ayat 24. Ada apa di balik setiap ganjaran yang Tuhan berikan? Lewat sakit, ya. Lewat kerugian, lewat pukulan, lewat apapun juga, ya. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-24. Jikalau engkau berbaring, Sebentar, ya. Amsal 13 ayat 24, maafkan, bukan 3, ya. Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Perhatikan. siapa tidak menggunakan tongkat, Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. ya, Tetapi siapa mengasihi anaknya, ya, menghajar dia pada waktunya. ya. Saya mau tanya buat anak-anak yang ada di sini, ya, mau ndak menerima tongkat, hajaran? Nggak ada yang mau, ya. Tapi Tuhan katakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat, berarti dia apa? Benci kepada anaknya. Tapi siapa mengasihi dia, menghajar pada waktunya. Ini tentu, ya, bukan kita main hajar saja, ya. Nggak ada apa-apa, dihajar saja. Tuhan katakan menghajar dia pada waktunya. Ada waktu seorang anak itu harus mengalami dihajar. Kenapa? Sebab sudah menerima teguran, lanjut, ya. Tuhan tidak langsung menghajar, saudara. Lebih dahulu lewat teguran dulu. Ada firman Allah, kita dengar firman Allah jelas, keras, tegas. Tapi seperti, maafkan, seperti tidak bisa nanggap, ya. Kalaupun nanggap, diabaikan. Padahal firman Allah kalau sudah dengar, rasanya keri telinga ini. Tapi rasanya seperti tidak cukup. Ya, ditegor 1 kali, ditegor 2 kali, 3 kali, terus berulang-ulang kali. Ayat mengatakan berulang-ulang kali. Bangsa Israel 23 kali untuk zaman Yeremia, belum yang lain-lain, ya. 23 kali zaman itu, ya. Tetapi tidak, bukan 23 kali, 23 tahun, ya. 23 tahun, ya, bukan 23 kali, 23 tahun. Berulang-ulang kali tidak menanggap, ya. Bagi kita di hari-hari ini, pada saat teguran tidak diterima, Tuhan datang dengan tindakan yang lebih keras lagi. Apa itu? Hajaran, tongkat. Tapi perhatikan ini, ayat mengatakan tongkat itu pun bentuk kasih sayang Tuhan buat kita. Kenapa? Seandainya tidak dihajar, tidak diberikan cambuk itu, maka tentu dia akan lanjut. Tanpa disadari, tiba-tiba kematian itu datang, membinasakan dia untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami ada teguran Tuhan
Itu sebenarnya bentuk kasih sayang Tuhan buat kita, ya. Yang kedua, di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 18, Amsal 19 ayat 18, teguran, di dalam teguran itu apa? Ada terkandung apa? Amsal 19 ayat 18, kasih sayang orang tua kita, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani, ya. Ayat yang ke-19, Amsal 19 ayat 18. 18, maafkan. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Selama masih ada harapan. Teruskan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya, tapi jangan sampai bunuh dia. Tapi hajar. Kenapa? Sebab masih ada harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk bertobat, harapan untuk berubah. Ya, seandainya sudah ada harapan, Tuhan katakan, sudah tidak usah dihajar, biarkan saja. Biarkan saja. Dia mau binasa, biarkan saja. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita masih mengalami hajaran Tuhan, berarti Tuhan masih lihat kita ada harapan untuk mengalami apa? Pemulihan. Masih ada harapan, saudara. Walaupun hajaran itu keras, tapi terus terang Tuhan masih melihat ada harapan. Mungkin harapan itu kecil, tapi kalau kita merasakan, ya Tuhan, berarti Engkau masih anggap aku bisa berubah, aku bisa memulih, aku bisa menjadi baik. Masih ada harapan untuk menjadi sesuatu yang baik. Ada terkandung harapan, walaupun harapan itu sangat kecil. Ya. Yang ketiga, ya, 22 ayat yang ke-15. Banyak dalam kitab Amsal, ya. Amsal 22 ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Ya. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Sekali lagi ayat 15. Kebodohan, ya, melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan, ya, akan mengusir itu daripadanya. Kesalahan yang berulang-ulang itu seringkali menjadi sesuatu yang melekat dalam hati, melekat dalam karakter. Apalagi kalau kemudian tidak menerima teguran, ataupun teguran itu datang berulang-ulang, tapi juga berulang-ulang itu ditolak. Setiap kita menolak teguran Tuhan, ya, setiap kali kita menolak teguran Tuhan, itu kebodohan itu melekat dalam karakter kita. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita dengar firman Allah yang keras, setiap kali kita menolak, karakter yang tidak baik yang ada dalam kehidupan kita, itu melekat dalam hati kita. Setiap kali menolak, setiap kali itu lebih melekat. Sampai satu saat, seolah-olah dengan teguran tidak bisa lagi dilepaskan. Tetapi ayat mengatakan, kalau sudah begitu melekat, tidak ada lain, Tuhan katakan, datanglah apa? Tongkat. Dengan tongkat, ya. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-15, ya. Dengan tongkat, ya. Dengan tongkat itu, kebodohan yang sudah melekat dalam hati orang muda sekalipun, maka tongkat didikan itu akan melepaskan dia dari karakter yang tidak baik, akan melepaskan dia dari kebiasaan yang tidak baik, akan melepaskan dia dari sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu di hari-hari ini tongkat itu kuasa yang dapat melepaskan seseorang dari karakter yang tidak baik itu yang sudah melekat. Saya teringat ada seseorang, ya, kebetulan paman saya, dia begitu melekat dengan kebiasaan yang tidak baik, ya. Dan satu saat dia dihajar oleh Tuhan, dinasihati istrinya tidak mempan, dinasihati sahabatnya tidak mempan. Saya yakin orang tua saya, walaupun dia adiknya, saya yakin dia juga menasihati dia. Tidak mempan. Satu saat semua tidak mempan, nasihat tidak mempan, ajaran teguran tidak mempan, datang pukulan Tuhan, ya. Sakit hampir mati. Itu teguran Tuhan. Ya, begitu datang, ini terakhir. Kamu mau hidup atau mau mati? Pilihannya dua. Teguran Tuhan. Sehingga pada saat itu dia pilih mau hidup, lepaskan yang tidak baik. Dia lepaskan, sehingga dia hidup. Dengan teguran, nasihat tidak mempan, datang teguran. Tapi teguran itu
merupakan pengharapan untuk sesuatu yang lebih baik. Masih ada harapan untuk berubah. Oleh sebab itu gunakan kesempatan ini ya. Yang ke berapa sekarang ya? Yang keempat ya. Amsal 29. Amsal 29 ayat yang ke-17. Kitab Amsal 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-15 sampai 17 ya. Amsal 29 ayat 15 sampai 17. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan Ya. mempermalukan ibunya. Ya, jadi kalau dibiarkan, sayang, jangan dipukul lah. Kasihan. Nanti tambah besar mempermalukan orang tuanya ini. Teruskan. Jika orang fasik bertambah, Ya. bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. ayat yang ke-17 perhatikan. Didiklah anakmu, Ya. maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu Ya. dan mendatangkan sukacita Ya. kepadamu. Terima kasih ya. Jadi Tuhan katakan mengalami didikan Tuhan ya. Secara jasmani orang tua yang mendidik anaknya nanti ya, didikan itu akan membuat sukacita dalam kehidupan kita. Tapi kita juga yang menerima didikan itu. Kalau kita menerima didikan itu, maka akan nanti walaupun didikan itu keras, sekeras tongkat, sekeras hajaran, pada akhirnya ayat mengatakan mendatangkan sukacita. Walaupun pada saat kita menerimanya bukan sukacita. Ibrani pasal 12 mengatakan tidak sukacita. Tidak ada orang mengatakan oh terima kasih puji Tuhan. Tetapi pada akhirnya mengatakan untung kita boleh mengalami itu. Kita mengalami sukacita. Kita mengatakan untung kita mengalami tongkat itu. Ya, malam hari ini saya sampaikan ada dua orang contoh ya. Dua contoh bagaimana orang-orang ini diizinkan oleh Tuhan mengalami teguran Tuhan. Bahkan mengalami hajaran Tuhan habis-habisan. Yaitu contoh pertama di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-10. Ini cerita yang sering kali kita dengarkan. Tetapi malam hari ini saya akan bawa dalam nuansa yang berbeda ya. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya, Injil Lukas pasal 10 sudah tahu semua ini cerita tentang orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya. Yerusalem itu adalah gambaran tentang kehidupan rohani. Sedangkan Yeriko ini kota bisnis, kota perdagangan. Ini berbicara tentang kehidupan yang jasmani ya, kehidupan duniawi. Dan ayat mengatakan ada orang yang turun dari Yerusalem, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadahnya untuk mencari kekayaan dunia, untuk mencari kesegaran dunia, untuk mencari ketenaran, untuk mencari segala yang duniawi. Dan apa yang terjadi? Di tengah jalan, ya, ini datang hajaran Tuhan. Tuhan pakai perompak-perompak, perampok-perampok. Ayat yang ke-30, perhatikan. Jawab Yesus, Ya. adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, Ya. tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi, Ya. meninggalkannya setengah mati. Terus. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Ia pergi kepadanya, Ya. lalu membalut luka-lukanya. Ya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, Ya. lalu membawanya ke tempat penginapan Ya. dan merawatnya. Nah. Keesokan harinya, Ya. ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ya. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Terima kasih ya. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini itu menggambarkan kasih belas kasihan Yesus yang turun dari surga ke tempat di mana orang-orang yang dihajar habis-habisan ya,
kemudian dibawa kembali untuk mengalami pemulihan pada saat dia datang kembali. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini, yaitu seandainya orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu tidak mengalami pukulan, dihajar habis-habisan, maka dia akan terus turun sampai mengalami titik yang terendah, namanya apa? Yeriko. Tetapi ayat mengatakan, untung pada saat dia sedang turun, hajaran Tuhan itu datang sampai habis-habisan. Ya, jadi kalau kita lihat ini, pada saat seseorang kemudian merosot dari kerohaniannya, pelayanannya merosot, ibadahnya merosot, ya, rasa rindunya kepada Tuhan merosot, semuanya serba merosot. Seandainya Tuhan tidak sayang, Tuhan biarkan saja kamu jebar-jebur, kamu hilang di Yeriko. Tapi karena dia sayang, diizinkan untuk apa? Di saat dia mengalami dipukul habis-habisan, dia justru mengalami hal-hal yang besar yang tidak pernah dia bayangkan. Belas kasihan orang Samaria itu untuk apa? Untuk dibawa dia kembali. Memang tidak disebutkan penginapan itu di Yeriko atau di Yerusalem. Tapi saya sangat percaya, ya, dia akan dibawa kembali ke Yerusalem. Di sana dia dipersiapkan untuk dipulihkan dengan minyak, ya. Minyak dan anggur dia dipersiapkan menghadapi apapun juga, supaya saat Tuhan datang dia sudah pulih sama sekali. Demikian kita juga di hari-hari ini, kalau kita mengalami seperti kita habis-habisan. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang rohani untuk mengejar yang jasmani. Kalau Tuhan izinkan itu, ya, maka kita akan mengalami bentuk kasih sayang, belas kasihan Tuhan itu sangat kita rasakan. Di saat kita merasakan kecewa, orang yang kita harapkan bisa menolong kita tidak nolong kita. Pada saat itu hati kita hanya tertuju kepada Dia. Tuhan, tolong aku, dan Dia akan datang untuk menolong kita. Oh, haleluya. Ini harus kita mengerti. Pada saat kita mengalami pukulan, jangan pernah mengharapkan orang lain. Jangan pernah mengharapkan pertolongan orang lain, tetapi tetap mengharapkan Dia. Sebab Dia akan datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak datang terlambat, tapi Dia datang tepat pada waktunya. Seandainya orang Samaria itu terlambat sedikit saja, mati percuma. Ya, saya tidak berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan untuk membangkitkan dia, tapi bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Justru pada saat kita mengalami hajaran Tuhan habis-habisan, di situ kita merasakan Tuhan tidak ada yang kurang. Dia berikan 2 dinar dan tidak kurang, itu cukup untuk memulihkan kita, sebagai biaya memulihkan kita pada saat Dia datang kembali. Ya, ini harus kita mengerti. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan ibadah, jangan merosot. Tapi hari-hari ini kita mau bersama sampai Tuhan datang, menanti janji Tuhan di Yerusalem. Kita tinggal di Yerusalem. Salah satu nasihat Tuhan kepada murid-muridnya apa? Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kita menerima janji Allah. Apa itu janji Allah buat kita? Dulu janji Tuhan buat orang-orang, buat murid-murid, sampai Roh Kudus itu turun atas mereka. Tapi janji Tuhan buat kita apa? Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Biar kita tetap di Yerusalem, kita tetap dalam ibadah, tetap dalam pelayanan. Bagaimana kalau Tuhan datang, kita sedang berada di Yeriko, sedang dagang di sana, sedang apa sana, meninggalkan Yerusalem, dan kita di sana, kita ketinggalan untuk selama-lamanya. Tapi biar kita boleh mengalami Tuhan, serasa semuanya serba merosot, terutama yang rohani merosot. Tuhan izinkan kita mengalami habis-habisan untuk membawa kita kembali, giat kembali. Sebab di sana kita menunggu kedatangan Tuhan. Dia akan datang untuk mengangkat kita di awan-awan yang permai. So, bisa mengerti demikian, amin? Ya, contoh yang kedua, cerita yang kedua, kita Lukas pasal yang ke-15. Ya, ini cerita-cerita yang umum, tetapi saya kaitkan dengan pukulan dan kasih sayang Tuhan. Pukulan dan belas kasihan Tuhan. Orang yang turun ini tidak pernah akan mengalami belas kasihan orang Samaria ini kalau dia tidak dipukul habis-habisan. Dia tidak pernah merasakan kasih Allah. Dia pikir semau-mau gua. Saya mau tinggal di Yerusalem karena mau saya mau turun ke Yeriko, itu kesukaan saya. Ya, seolah-olah hidupnya itu ditentukan oleh pikirannya, keinginannya. Ternyata tidak. Kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Amin. Seandainya tidak ada belas kasihan Tuhan, habis kita, bukan hanya setengah mati. Ya, coba bayangkan orang yang mati demikian.
setelah lebih dahulu mengalami habis-habisan. Secara jasmani, banyak orang yang kemudian mengatakan, untung ya papamu meninggal, nggak pernah sampai sakit habis-habisan demikian ya, langsung meninggal. Coba bayangkan nih, orang yang dipukul habis-habisan, sudah babak belur ya, kemudian satu saat mati, dia mati dengan sengsara. Betapa menderita, di bumi menderita, api neraka menderita. Sebab apa? Tinggalkan pelayanan. Tetapi dalam Injil Lukas pasal 15 ada cerita yang lain juga, menunjukkan juga berbicara tentang pukulan Tuhan yang Tuhan izinkan kita alami. Ada tongkat, ada ganjaran Tuhan. Kenapa? Untuk membawa kita kembali kepada kebenaran dan kesucian. Ya, Injil Matius pasal yang ke-15 ya, cerita tentang anak yang hilang, anak yang bungsu yang hilang, yang pergi meninggalkan bapa, dan satu saat dia diizinkan mengalami bukan hanya teguran, mungkin anak ini begitu nakal, dinasihati, ayo nak, enggak usah pergilah. Buat apa sih kamu pergi? Kamu di sini semuanya cukup. Enggak, aku enggak cukup. Aku enggak puas kalau cuma di sini. Aku mau pergi jauh. Teguran Tuhan datang, enggak didengarkan. Akibatnya apa? Tuhan seperti biarkan, izinkan. Untuk apa? Menerima yang lebih keras dari teguran, pukulan. Ya. Ayat yang ke-15, Injil Lukas pasal 15 ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang. Sebelum itu ayat yang ke-14 lebih bagus. Kita lihat ini bentuk hajaran Tuhan itu, pukulan Tuhan itu, Tuhan izinkan ya sampai habis, masih tidak sadar dah. Sudah dipukul, hartanya habis, masih belum sadar ini. Betapa kerasnya ini. Jadi kalau kita mengeraskan hati, mengeraskan tengkuk kita, pukulannya kan makin lebih keras lagi. Sebenarnya dia habis, hartanya itu sudah cukup. Teguran Tuhan sudah cukup. Ya, pukulan Tuhan habis-habisan cukup, tapi tidak cukup. Diizinkan apa? Terus setelah dihabiskannya semuanya, ya, timbullah bencana kelaparan ya, di dalam negeri itu. Ya. Dan ia pun mulai melarat. Seharusnya dari situ dia bisa pulang. Belum. Diajar lagi, tidak cukup. Cuma habis, masih belum cukup. Ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Nah, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bukan hanya habis barangnya, habis juga harga dirinya. Dulu dia anak orang kaya, sekarang jadi penjaga babi. Ya, hanya jadi penjaga babi. Terus kan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya, yang ketiga apa? Dia menjadi orang yang lebih rendah dari babi. Makanan babi pun tidak diberikan kepada dia. Kenapa? Seolah-olah dia tidak layak untuk makanan babi, sekalipun dia tidak layak untuk itu. Bagaimana dia mengalami habis-habisan, dihantam. Tapi untung pada saat dia sampai pada titik terendah, ya, ayat mengatakan sampai di situ, ayat yang ke-17 ini, dia ingat kembali rumah Bapa. Seandainya dia tidak diizinkan mengalami pukulan itu, dia akan terhilang untuk selama-lamanya. Kenapa? Dia senang di sana dengan pelacur-pelacur, dengan teman-temannya, habis-habiskan, mabuk-mabukan, pesta pora di sana. Tapi Tuhan izinkan dia habis-habisan. Bahkan dia mengalami semuanya, tidak ada yang tersisa, lebih rendah dari babi. Tetapi justru saat itu dia mulai mengalami ternyata kasih Bapa yang dianggap biasa itu bukan sesuatu yang biasa. Kelimpahan rumah Bapa yang dianggap biasa itu bukan sesuatu yang biasa, itu luar biasa. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Terus aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20 perhatikan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Terus ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Terus lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Terima Kata kasih anak dan itu, seterusnya ya. Jadi kita lihat ini seorang anak yang berkelimpahan dengan semuanya, tetapi dia merasa hidup dalam apa? Kekurangan, tidak puas. Sehingga dia mencari kepuasan di luar sana. Apa yang terjadi? Apa-apa yang dulu dianggap biasa dan tidak berharga, setelah mengalami pukulan Tuhan izinkan dia dipukul, maka apa-apa yang dianggap biasa ternyata sekarang luar biasa. Kelimpahan makanan dia anggap biasa, waktu dia mengalami kelaparan ternyata kelimpahan itu luar biasa. Tatapan bapaknya yang dianggap biasa, tatapan bapaknya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Pelukan bapaknya yang biasa menjadi luar biasa. Ciuman bapaknya yang luar biasa, dia rasakan luar biasa. Sehingga hidupnya yang dia rasa serba kurang, tidak puas. Mulai dia mengalami pukulan, dia hidup di dalam kelimpahan. Segala-galanya menjadi luar biasa, menjadi istimewa. Dia tinggal di rumah istimewa. Dia mempunyai Bapa yang istimewa. Dia memiliki segala-galanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang Tuhan ingin kita alami, bahwa dalam segala perkara, baik itu teguran maupun hajaran sekalipun, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk membawa kita dalam suatu tingkat rohani yang lebih tinggi, untuk mengangkat kita dalam satu tingkat rohani, bukan yang lebih tinggi lagi, tetapi setiap hari lebih tinggi, setiap hari lebih tinggi, setiap hari lebih tinggi, sampai satu saat mengalami tingkat rohani yang tertinggi, menjadi mempelai wanita Tuhan. Itulah status rohani dari umat manusia yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita merasakan, ya Tuhan, saya seperti dihajar habis-habisan. Kesehatan saya dihajar, pekerjaan saya dihajar, ekonomi saya dihajar, rumah tangga saya dihajar, semua dihajar. Itu merupakan bentuk kasih sayang Tuhan. Tuhan masih melihat ada harapan untuk kita mengalami diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, biar malam hari ini Tuhan katakan, biar kita boleh sedia, bersedia, ada kesediaan menerima apapun juga. Sebab di situ kita boleh mengalami semua yang indah, semua yang luar biasa Tuhan berikan buat kita ya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga kita boleh menerima firman Allah ini ya, dan mendapatkan berkat dari dalamnya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan bangkit berdiri, nyanyikan satu lagu. Haleluya. Nyanyian Psalm nomor 24. Kita akan nyanyikan satu